Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Durevananda dari kelas 2F, NIM 22041 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan konsep SPL dan matriks dalam menentukan tegangan dan arus listrik pada tiap-tiap resistor. Pengertian sistem persamaan linear. Definisi persamaan linear: secara umum, sebuah persamaan linear dalam n variabel x1, x2, xn dapat dinyatakan dalam bentuk A1 x1 plus A2 x2 plus titik plus A n x n sama dengan B dengan A1 kali A2 di titik AN dan B adalah konstan steril. Variabel-variabel dalam suatu persamaan linear kadang disebut variabel bebas. Definisi sistem persamaan linear atau SPL: himpunan berhingga dari persamaan linear linear dalam n variabel x2, x2, xn dinamakan sistem persamaan linear atau sistem linear. Bentuk umum sistem persamaan linear disingkat SPL yang terdiri dari n persamaan dan n variabel x1, x2, x2 dapat ditulis sebagai berikut seperti gambar di samping. Dengan A, I dan BI adalah konstan steril. Jika ditinjau dari bentuk sistem persamaan linear pada persamaan 1, maka dapat juga dinyatakan sebagai berikut seperti gambar yang ada di samping. Penyelesaian sistem persamaan linear sederetan angka S1, S2, Sn disebut suatu penyelesaian sistem persamaan linear jika x1 sama dengan S1, x2 sama dengan S2, xn sama dengan Sn merupakan penyelesaian dari setiap persamaan dalam sistem tersebut. Suatu persamaan linear bisa mempunyai penyelesaian atau konsisten, baik tunggal maupun tak hingga atau penyelesaian banyak, dan tidak mempunyai penyelesaian tak konsisten. Ada dua sistem persamaan linear, yaitu 1. Sistem persamaan linear homogen. Bentuk umum sistem persamaan linear homogen dengan m persamaan dan n variabel dapat dituliskan sebagai berikut seperti gambar yang ada di samping. Sistem persamaan linear homogen merupakan SPL konsisten karena paling tidak memiliki penyelesaian x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, xn sama dengan 0. Solusi ini disebut sebagai solusi trivial atau unik. Sedangkan jika ada solusi lain, maka dinamakan solusi tak trivial atau infinite. 2. Sistem persamaan linear non homogen. Sistem persamaan linear non homogen adalah sejumlah persamaan linear di mana sisi sebelah kanan dari persamaan tersebut adalah tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Dapat dinotasikan sebagai berikut seperti yang ada pada gambar di samping. Solusi persamaan linear non homogen: jika rank A dan N sama dengan jumlah bilangan yang tidak diketahui dan det A tetap sama dengan 0, maka penyelesaian persamaan adalah trivial unik. Jika rank A lebih besar dari N, jumlah bilangannya tidak diketahui, penyelesaian persamaan adalah non trivial atau infinite. Ada beberapa mode penyelesaian SPL non homogen, yaitu grafik, substitusi, inverse matrix, Cramer, eliminasi Gauss-Jordan, dekomposisi matriks. Penyelesaian SPL dengan metode Cramer: jika A adalah matriks koefisien SPL non homogen dan det A tidak sama dengan 0, maka solusi dari SPL AX sama dengan B adalah berikut, dimana A n 1, 2, 3 K adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke n pada matriks A oleh matriks kolom B. Jika matriks A seperti yang ada di gambar di samping, hukum Kirchhoff
Ada dua hukum Kirchhoff, yaitu hukum 1 Kirchhoff atau KCL, Kirchhoff Current Law, dan hukum 2 Kirchhoff atau KVL, Kirchhoff Voltage Law. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah aljabar kuat arus menuju suatu titik cabang rangkaian listrik sama dengan jumlah aljabar arus yang meninggalkan titik cabang tersebut, seperti yang ada di gambar. Pada gambar 4x1 arus C1 dan C2 dan L3 menuju titik cabang A, sedangkan arus L4 dan L4 meninggalkan titik cabang A, maka pada titik cabang A tersebut berlaku persamaan hukum 2 Kirchhoff menyatakan jumlah aljabar penurunan tegangan atau voltage drop pada rangkaian tertutup loop menurut arah yang ditentukan sama dengan jumlah aljabar kenaikan tegangan atau voltage rise, atau seperti rumus yang ada di gambar berikut. Pada gambar 4.2, arah pembacaan mengikuti arah jarum jam seperti yang ditunjukkan panah melingkar. Jadi mengikuti arah A, B, C, D, E, F, A. Pada baterai, arah pembacaan dari A ke B atau dari min ke plus, sehingga dari A ke B terjadi voltage rise sebesar E1. Sebaliknya dari A ke E terjadi voltage drop sebesar E2. Pada resistor R1, arah pembacaan dari baik lebih besar dari tegangan C, sehingga dari B ke C terjadi voltage drop sebesar 1 R1. Dengan pembenaran yang sama, maka dari C ke D, E ke F, F ke A berturut terjadi voltage drop sebesar 1 R2, 1 R4, dan 1 R3. Penerapan. Jika di dalam sebuah rangkaian kerja elektronika seperti gambar di bawah ini, carilah tegangan dan arus listrik pada tiap-tiap resistor untuk rangkaian berikut ini. Penyelesaian. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, tentukan 4 buah loop sembarangan seperti pada gambar berikut. Berdasarkan hukum Kirchhoff 2, didapat persamaan, yaitu loop 1 didapat hukum Kirchhoff 1. Jumlah aljabar kuat arus yang menuju suatu titik cabang rangkaian listrik sama dengan jumlah aljabar arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Pada gambar 4.1, arus J1, J2, dan L3 menuju titik cabang A, sedangkan arus L4 dan L4 meninggalkan titik cabang A, maka pada titik cabang A tersebut berlaku persamaan sebagai berikut. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan jumlah aljabar penurunan tegangan atau voltage drop pada rangkaian tertutup loop menurut arah yang ditentukan sama dengan jumlah aljabar kenaikan tegangan voltage rise, atau bisa dilihat pada rumus berikut. Pada gambar 4.2, arah pembacaan mengikuti arah jarum jam seperti yang ditunjukkan penuh lingkaran panah melingkar. Jadi mengikuti arah A, B, C, D, E, F, A. Pada baterai, arah pembacaan dari A ke B atau dari min ke plus, sehingga dari A ke B terjadi voltage rise sebesar E1. Sebaliknya dari D ke A terjadi voltage drop sebesar E2. Pada resistor R1, arah pembacaan dari B ke C atau arus mengalir dari B ke C juga oleh karena arus mengalir dari tegangan tinggi ke rendah, maka tegangan B lebih besar dari tegangan C, sehingga dari B ke C terjadi voltage drop sebesar 1 R1. Dengan penalaran yang sama, maka dari C ke D, E ke F, F ke A berturut-turut terjadi voltage drop sebesar E1 R2, 1 R4, dan 1 R3. Penerapan. Jika di dalam sebuah rangkaian kerja elektronika seperti gambar di bawah ini, carilah tegangan dan arus listrik pada tiap-tiap resistor untuk rangkaian berikut ini. Penyelesaian. Menggunakan hukum Kirchhoff 2, tentukan 2 buah loop sumber seperti pada gambar berikut ini. Berdasarkan hukum Kirchhoff 2, didapat 4 persamaan, yaitu loop 1 didapat seperti yang akan tersampil
Kemudian buat menjadi sistem persamaan linear dari 4 persamaan yang diperoleh dari hukum Kirchhoff sebagai berikut. Lalu dari SPL tersebut rubah ke dalam bentuk matriks diperoleh sebagai berikut. Dengan menggunakan konsep SPL dan matriks, kita akan mendapatkan I1, I2, I3, I4. Banyak cara untuk menyelesaikan SPL dan matriks tersebut, salah satunya dengan menggunakan metode Cramer. Maka dengan menggunakan metode minor konfaktor diperoleh det A 10.416. Lalu mencari det A1, det A2, det A3, dan det A4 sebagai berikut. Terlihat bahwa I1, I4, dan I2 sama dengan I3 karena rangkaian simetris. Sekarang menganalisa arus dalam rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari titik HGF mengalir arus I yaitu 113A, dari titik DEF mengalir arus I4 yaitu 113A. Dari titik PAH mengalir arus I2 yaitu 0,32A, dan dari titik PCT mengalir arus I yaitu 0,32A. Bila keempat arus ini digambarkan dalam rangkaian didapat sebagai berikut. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsep sistem persamaan linear yang dihubungkan dengan konsep matriks merupakan cara untuk memudahkan dalam menentukan tegangan dan arus listrik di dalam elektronika dengan penyajian yang lebih sederhana serta banyak cara untuk menentukannya. Dengan banyak cara ini diharapkan mempermudah dalam mencarinya karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Berdasarkan, terima kasih.